Baik, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan coba membahas masih berkaitan dengan SPT tahunan ya. Karena saat ini banyak karyawan ataupun orang pribadi yang mencari informasi tentang SPT tahunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formulir SPT tahunan yang dipakai oleh orang pribadi. Ikuti sampai akhir. Ya, pelaporan SPT tahunan orang pribadi pasti menggunakan formulir. Dan ada 3 formulir yang dipakai oleh orang pribadi untuk melaporkan pajaknya. Yang pertama adalah 1770, 1770S, dan 1770SS. Yang 1770 ini adalah biasa disebut dengan 1770 polos karena tidak ada S-nya. Kemudian yang 1770S ini artinya S-nya adalah sederhana. Dan 1770 SS di sini artinya adalah sangat sederhana. Kita akan bahas satu persatu dan pastikan Anda tidak salah menggunakan formulir, karena kesalahan formulir akan membuat kesalahan pajak kita. Satu acuan untuk menentukan formulir apa yang akan kita pakai adalah sumber penghasilan. Kita harus lihat sumber penghasilan kita dari mana. Itu yang pertama. Dan kami akan bahas satu persatu. Kita akan mulai dari 1770. Formulir 1770 polos itu biasa disebut ya karena tidak ada S-nya. 1770 ini biasanya dipakai orang yang mempunyai penghasilan dari usaha. Kita pasti sudah tahu usaha apa aja. Ada usaha dagang, jual beli, atau warung, tukang pangkas, jasa. Itu adalah penghasilan dari usaha. Dan juga dipakai oleh orang yang pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas misalnya seperti konsultan, pengacara, dan sebagainya. Itu adalah yang biasa memakai 1770. Dan biasanya mereka adalah menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto dari satu atau lebih pemberi kerja. Jadi ini biasanya dipakai oleh usaha atau pekerja bebas ya. Dan kalau Anda seorang UMKM, Anda layak menggunakan 1770. Kemudian 1770 ini juga dipakai oleh yang mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Ini contohnya adalah yang dikenakan PPh final seperti UMKM tadi ya. Karena saat ini kita tahu UMKM dikenakan PPh final jika masih omset di bawah 4,8 miliar. Jadi Anda yang bekerja dagang, jasa itu adalah dikenakan PPh final karena Anda sesuai peraturan Anda hanya membayar 0,5% dan itu adalah tarif final. Kemudian juga jika Anda memiliki penghasilan dari jasa konstruksi ya, karena itu juga dikenakan PPh final, orang pribadi maksudnya yang menggunakan yang memiliki penghasilan dari jasa konstruksi bisa memakai 1770 juga. Kemudian juga dari memiliki penghasilan dari penghasilan lain-lain. Jadi misalnya selain dari UMKM ada penghasilan lain-lain, misalnya ada tambahan lah, dapat komisi atau dapat uang selain dari berdagang tadi. Kita akan bahas ya. Jadi jangan salah, yang 1770 ini juga bisa dipakai oleh orang yang bekerja sebagai swasta. Misalnya dia sebagai karyawan, tetapi dia memiliki usaha di luar pekerjaannya tadi. Jadi misalnya nih setiap hari dia bekerja, lalu ternyata di luar sana dia juga memiliki usaha dagang yang mungkin dia bekerjakan atau dipegang oleh orang lain, tetapi atas nama dia. Nah ini Anda bisa menggunakan 1770. Karena kalau teman-teman masih menggunakan 1770 ya, itu kan artinya Anda berusaha UMKM berdagang, maka Anda akan dikenakan PPh final. Kemudian juga yang dari pekerjaan kita itu sudah dipotong dari kantor dan itu juga bisa ada kolom-kolomnya, formulirnya di 1770 ini. Kemudian kita masuk ke yang kedua, 1770S. 1770S ini biasanya digunakan oleh
orang yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Ini maksudnya dia bekerja di 2 atau 3 perusahaan. Jadi dia memiliki penghasilan dari satu atau pemberi kerja. Jadi dia tidak hanya bekerja di PTA, tapi dia juga bekerja di PTB dan juga di PTC misalnya. Kemudian juga orang yang memiliki penghasilan dalam negeri lainnya, misalnya ada penghasilan lainnya yang dia peroleh di dalam negeri. Kemudian juga yang memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Untuk yang PPh final dan ini misalnya ya punya depo atau undian, dapat undian, kan itu kan ada PPh finalnya. Kemudian juga ada itulah undian kalau dapat penghargaan atau dapat hadiah, itu kan kadang dipotong PPh final dan ditanggung. Itu bisa masuk menggunakan 1770S. Jadi Anda perhatikan aja dulu sebelum memilih, Anda rekap dulu lah penghasilannya apa aja. Nanti baru kita bisa melihat atau menentukan formulir yang kita pakai. Kemudian yang 1770S ini juga biasanya dipakai oleh orang yang memiliki gaji di atas atau penghasilan bruto di atas 60 juta setahun. Jadi dia memiliki penghasilan di atas 60 juta setahun dari pekerjaan sebagai karyawan maksudnya. Jadi bisa menggunakan 1770SS. Kemudian kita akan masuk ke formulir 1770SS sederhana. Formulir ini digunakan oleh orang yang memiliki penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta. Ya, jadi formulir ini digunakan oleh orang yang bekerja di perusahaan atau sebagai karyawan lah ataupun PNS, tetapi gajinya tidak lebih dari 60 juta. Cuman Anda harus perhatikan di sini memiliki penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Artinya kalau memang kita punya usaha, ada penghasilan dari usaha, walaupun kemudian ada juga sebagai karyawan, jadi dia sebagai karyawan, sebagai usaha, dia tidak boleh menggunakan ini walaupun penghasilan brutonya sebagai karyawan di bawah 60 juta. Jadi ini hanya jika dia hanya memiliki penghasilan dari karyawan dengan gaji penghasilan bruto 60 juta ke bawah. Jadi kita tidak boleh asal salah memilih formulir ya. Karena kita di perusahaan misalnya gaji kita masih di bawah berapa ya? Misalnya 4 juta. Berarti setahunnya masih di bawah 60 juta ya. Maka kita langsung memilih SS. Jangan, kita harus lihat dulu penghasilan kita itu. Selain dari kantor itu kan kadang kita ada sampingan. Misalnya dulu ada teman saya, dia selain karyawan, dia juga jual pulsa di kantor itu. Kemudian di tempat lain, di rumahnya juga dia jual pulsa. Nah ini artinya dia tidak bisa menggunakan 1770SS. Kenapa? Karena nanti penghasilannya itu tidak bisa masuk ke formulir ini karena formulir ini tidak mengakomodir. Misalnya nih penghasilannya dari jualan pulsa, dia mau masukin kemana? Karena harusnya dia menggunakan 1770 aja karena di sana sudah ada sebagai usaha juga sebagai karyawan. Jadi kita tidak boleh asal memilih, kita harus pastikan memang formulir itu cocok untuk penghasilan kita ya. Jadi teman-teman harus benar-benar selektif dan tidak asal memilih. Ya, jadi selain selektif memilih formulir ataupun pas memilih formulir, mengisinya juga harus pas karena itu adalah kewajiban perpajakan kita, menyetor, menghitung, dan melaporkan. Jangan sampai salah karena itu bisa berakibat fatal. Misalnya adalah banyak yang takut melaporkan hartanya, padahal itu harus kita laporkan karena pasti harta kita akan berkaitan dengan penghasilan kita. Kalau penghasilan kita hanya 60 juta setahun, tidak mungkinlah kita memiliki mobil Innova ataupun memiliki rumah mewah. Jadi itu nanti akan disesuaikan. Nah, terus kalau misalnya saya punya mobil Innova, sementara gaji saya setahun, penghasilan bruto saya setahun hanya di bawah 60 juta. Apakah itu tidak mungkin? Padahal kan saya bisa membeli mobil tersebut. Nah, kalau secara penghasilan
itu tidak mungkin, karena terus terang kalau hanya 60 juta tapi memiliki mobil mewah, mobil Innova misalnya seharga 300 juta, itu sepertinya tidak layak ya, tidak pas. Nah, dan misalnya pun Anda memiliki itu, pasti Anda memiliki penghasilan dari yang lain. Salah satu contoh misalnya dapat warisan. Nah, terus ke mana warisan ini? Kalau misalnya itu masukin di mana? Apakah perlu dimasukin? Perlu dimasukin. Kenapa? Karena biar cocok, biar pas dengan hartanya. Jangan hartanya Innova tapi gaji cuman 4 juta sebulan misalnya. Kan tidak balance ya, tidak cocok. Nah, untuk mencocokkan ini, bagaimana caranya? Nah, tuliskan aja di harta Innova, mobilnya harganya 300 juta misalnya. Kemudian kalau memang ternyata tidak ngutang, hutangnya dikosongin aja. Kemudian tuliskan aja harta warisan, kan ada di situ penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Tuliskan aja di situ misalnya 100, dapat warisan 400 juta, taruh aja di situ. Jadi nanti pas diperiksa pas dia. Justru akan semakin tidak balance kalau misalnya gaji cuma 4 juta sebulan, tetapi ada mobil, ada rumah, ada dan lain-lain. Sementara hutang nol, nah ini dari mana dapatnya? Nanti malah akan dikejar. Berarti kamu ada penghasilan lain, misalnya usaha berdagang atau usaha kebun, sawit, dan segala macam. Makanya dituliskan aja sejujurnya, karena memang kita harus jujur ya untuk menghindari kecurigaan, karena orang pajak juga pasti akan curiga kalau kondisinya seperti itu. Makanya jangan salah memilih formulir supaya bisa formulir itu mengakomodir penghasilan kita. Seperti kita lihat di sini, untuk mengisi SPT tahunan Anda harus menyiapkan satu bukti potong, itu kalau Anda karyawan. Kemudian kartu keluarga ini perlu karena Anda akan menuliskan nama-nama keluarga kita di SPT itu. Kemudian daftar harta, nah ini harus dituliskan semua harta supaya tidak ada kecurigaan. Kemudian daftar utang juga, hutang juga dimasukkan. Jadi tentang harta ini ya, walaupun masih kredit, tuliskan aja. Kemudian hutangnya dituliskan di daftar hutang, jadi cocok dia. Kemudian juga catatan omset per bulan, ini jika Anda sebagai usahawan, misalnya sambil kerja, kemudian sambil berusaha, tuliskan aja catatan omsetnya per bulan. Kemudian bukti penyetoran PPh final, ini jika memang Anda sudah membayar PPh final. Tapi untuk saat ini karyawan ataupun orang pribadi, jika omsetnya masih di bawah 500 juta itu nihil atau gratis, itu kebaikan dari pemerintah. 500 juta ke bawah tidak ada pembayaran pajak, itu masih nihil. Baru setelah di atas 500 juta omsetnya, misalnya udah 600 juta, maka adalah pembayaran 0,5% dari sisanya, misalnya dari 100 juta itu, karena lebih dari 500 baru bayar. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan untuk pengisian SPT ini. Tuliskan secara sebenarnya dan pastikan yang kita tulis itu memang masuk akal lah, sesuai. Misalnya seperti tadi punya mobil Innova tapi gaji cuma 60 juta, itu kan nggak pas. Nah, dari mana dapatnya? Misalnya ada warisan, tuliskan warisan. Kemudian ada dapat hadiah misalnya, undian. Nah, tuliskan di sana. Pasti ada kolom-kolomnya di sana. Dan jangan lupa setelah dituliskan dapat hadiah misalnya berapa, 400 juta, tuliskan juga pajak yang sudah dipotong, karena pasti kita biasanya pemenang atau pajak dibayar oleh pemenang. Biasanya seperti itu ya di undiannya. Ya, mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar yang terbaik. Dan ikuti terus channel kami, channel pajak, supaya Anda bisa memahami perpajakan dan membuat kebaikan bagi perusahaan ataupun usaha Anda. Jumpa lagi di video berikutnya.